Saudara-saudariku yang terkasih dan mengasihi Kristus, para sahabat, hari ini kita akan mengupas tema Kristus Raja Semesta Alam. Para sahabat dan saudara-saudariku, tidak terasa kita berada dalam ujung tahun liturgi. Kita berada di akhir kalender liturgi yang lama dan akan masuk ke tahun liturgi yang baru, diawali dengan Minggu Advent yang pertama dan ditutup pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, atau seringkali disebut juga Minggu Kristus Raja, atau seringkali juga disebut Pesta Kristus Raja. Sebenarnya Pesta Kristus Raja menjadi penutup tahun liturgi itu relatif baru dilaksanakan di tahun 1925 pada masa Paus Pius ke-11. Banyak hal yang bisa kita renungkan di sini. Yang pertama adalah bahwa Kristus sungguh Raja. Memang bukan sekedar soal teritori, bukan sekedar soal kekuasaan, tetapi Kristus Raja Semesta Alam itu adalah soal keselamatan, soal keteraturan, soal shalom, soal selamat. Ada beberapa referensi yang merujuk dan menunjuk bahwa Kristus adalah Raja. Dalam Injil bisa kita lihat dari Injil Yohanes, kisah orang-orang Majus dari timur yang membawa persembahan untuk bayi Yesus. Dan persembahan itu sebenarnya persembahan yang biasa dipersembahkan untuk raja. Juga kita bisa melihat pertanyaan Pontius Pilatus kepada Yesus saat peristiwa penyalipan. Apakah benar engkau ini raja? Di situ kita bisa melihat bahwa ada dasar kitab suci di mana kita merayakan Kristus Raja Semesta Alam. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Kristus sebagai Raja bukan sekedar kuasa, bukan sekedar teritori, tapi Kristus Raja Semesta Alam itu kaitannya dengan shalom, dengan kosmik, dengan kosmos, alam semesta, tata surya yang tertata dan teratur. Mengapa bisa teratur? Karena ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Kristus. Kristus siapa? Kristus Raja Semesta Alam. Kosmos lawannya adalah chaos. Chaos adalah ketidakteraturan. Kita bisa melihat betapa teraturnya alam semesta kita. Dan itu adalah tanda keselamatan. Matahari dikelilingi planet-planet dengan orbit yang tetap, yang teratur. Bumi juga berputar dan berotasi sehari 24 jam. Dikelilingi oleh satelit bulan. Bayangkan kalau sekali saja tidak teratur, satu hari jadi 28 jam. Pasti akan mengacaukan tatanan alam semesta. Tetapi tidak, ada yang mengatur, ada yang menjamin. Permenungan selanjutnya buat kita. Kalau kita melihat hidup kita sebagai orang Kristiani, yang katanya Kristen, apakah sungguh hidup kita sudah teratur? Apakah sungguh apa yang kita ucapkan itu teratur? Jangan-jangan kata-kata yang sering keluar dari mulut kita, perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang menciptakan chaos. Jangan sampai hidup kita adalah chaos, bukan bagian dari kosmos yang teratur. Kalau demikian, pertanyaan selanjutnya, maka siapa selama ini yang menguasai hidup? Siapa yang selama ini yang meraja atas hidupku? Jangan-jangan saya mengaku orang Katolik, tetapi hidupku masih chaos dan belum dikuasai oleh Sang Raja Semesta Alam, yaitu Kristus. Selamat merenungkan.